kembali dalam program Siraman Rohani Spesial Ramadan bersama Sangaji TV dan pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan bincang-bincang tadi ya. Ibu Nunu dan Ibu Fatma, ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan ini. Misalnya nih, kalau kita bicara tentang apa nih, bacanya ini saya agak susah nih. Engage life. Artinya kan hidup yang benar-benar kita jalani dengan keterlibatan penuh dan dengan hati yang hadir gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya nih puasa Ramadan itu membantu kita mengalami momen-momen seperti itu, di mana ibadah atau aktivitas sederhana justru terasa bermakna dan membahagiakan gitu. Mungkin bisa Ibu Nunu dulu, nanti kalau yang dari perspektif psikologi ya. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan engage life ya. Bagaimana kemudian kita hidup atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas itu secara penuh. Nah, dalam engage life ini juga dikenal kalau di psikologi itu istilahnya flow gitu ya. Flow, jadi kita itu seperti larut gitu ya. Kita larut di dalam kegiatan kita gitu ya. Kita kan sering ya, mungkin ketika kita sedang sholat atau sholat tarawih, yang itu hitungan bilangannya kan banyak ya. Ada berapa rokaat, ada 11 rokaat, ada yang 23 rokaat misalnya. Tapi itu karena kita itu terlibat penuh, karena sholat tarawih ini adalah aktivitas sholat yang sudah kita nanti-nantikan sejak lama, kapan kita bulan Ramadan, kemudian kita bisa sholat tarawih karena ini hanya ada di bulan Ramadan. Kita itu terlibat secara penuh walaupun sholat 23 rakaat, tapi kita itu nggak terasa, tiba-tiba kok selesai aja gitu ya. Atau kita ketika khusyuk gitu ya, khusyuk dalam membaca Al-Quran gitu ya. Karena kita memiliki keyakinan bahwa memang ada pahala yang berlipat-lipat, kemudian kita mengupayakan untuk bisa membaca Al-Quran secara lebih intensif gitu ya. Kita menghadirkan diri kita secara penuh gitu ya. Bahkan kita kemudian ya nggak terasa aja gitu ya, nggak terasa sampai kemudian 1 juz berlalu, 2 juz berlalu, 3 juz berlalu gitu ya. Itu karena ada keterlibatan secara penuh, dan ini memang lebih intens ketika di bulan Ramadan, tidak seperti di bulan-bulan sebelumnya. Sehingga memang bulan Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah sama ya, itu dengan keterlibatan yang penuh gitu, sehingga kita larut di dalam kegiatan itu atau dalam aktivitas ibadah itu. Nah, ini yang kemudian juga mendatangkan kebahagiaan yang ini levelnya itu lebih tinggi dari sekedar kebahagiaan yang tadi ya, kehidupan yang menyenangkan tadi. Bahkan di dalam aktivitas yang lain ya, misalnya memasak untuk menyiapkan hidangan sahur atau buka gitu ya. Kita yang menyiapkan hidangan untuk berbuka dan sahur ini biasanya juga dengan penuh keterlibatan secara penuh, kita senang melakukannya gitu ya. Yang biasanya kalau di hari-hari biasa mungkin kita agak berat untuk bangun tengah malam 2:30 untuk memasak bagi keluarga gitu ya. Tapi di bulan Ramadan kita melakukan itu dengan penuh cinta gitu ya, dengan keterlibatan secara emosional dan hadir dengan segenap jiwa raga kita mempersiapkan hidangan-hidangan untuk keluarga kita misalnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai tadi ya, engage life, yang kemudian membuat kita menjadi lebih bahagia dalam level yang lebih tinggi daripada sekedar merasa senang saja atau merasa bahagia saja. Tapi memang kita melakukan hal-hal ini dengan sepenuh hati karena kita flow, kita larut ya, sampai nggak inget waktu. Kadang-kadang kita itu kalau sudah ngeflow gitu ya, kita apapun yang kita lakukan itu nggak inget waktu ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja, kalau kita sudah nggak inget waktu, sebetulnya kita itu sedang flow juga gitu ya. Nah, dalam konteks Ramadan kita seringkali melakukan ibadah-ibadah itu ya sampai pada tingkat itu. Karena kita sangat menikmati setiap momen, kita menikmati setiap detik, setiap menit yang kita lalui dengan aktivitas beribadah tadi. Entah itu sholat, entah itu membaca Al-Quran, atau tadi bahkan ketika kita sedang memasak gitu ya, atau sedang cuci piring pun bahkan kita bisa menikmatinya, dan ketika itu kita niati sebagai ibadah, maka kita bisa terlibat secara penuh. Iya, jadi
Kalau saya menangkap itu intinya kalau kita melakukan sesuatu tuh dengan hati itu, maka semuanya menjadi enjoy. Kalau kita ya lebih menikmati gitu ya. Dan juga sepertinya kalau di bulan Ramadan itu memang kayak semacam imbalan yang kita terima dalam ajaran-ajaran Islam itu pahala lebih besar, berlipat-lipat gitu. Nah mungkin dari Bu Fatma gimana ini kalau menanggapi dari pertanyaan tadi bahwa kalau kita bisa tentang tadi artinya kalau kita hidup benar-benar kita jalani dengan keterlibatan yang penuh dengan hati yang hadir tuh. Nah kalau perspektifnya dari agama itu mungkin beda dengan psikologi ya. Monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Fadilah. Saya kira ya hampir sama ya sebenarnya bahwa ajaran agama kita pun karena kita selalu biasa mendengar gitu misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi ketika kita sudah ini bulan Ramadan nih, kita sebagai manusia karena tidak lepas dari kesalahan gitu dan kekhilafan, tentu kita ingin dihapus dosa-dosa kita terdahulu. Maka kita bisa menjalani puasa itu dengan sangat semangat gitu. Apalagi kalau kemudian itu tidak terpikir lagi. Sudah naik lagi levelnya bahwa kita itu sangat cinta kepada Allah gitu. Sehingga kita tidak memikirkan lagi dan itu mungkin derajat yang tinggi ya. Sehingga puasa ini bagaimana kita betul-betul memaksimalkan momen puasa ini untuk mengejar atau memperkuat hubungan dengan Tuhan gitu, dengan Sang Kholik itu ya dengan cara tadi menambah ngaji kita, tadarus kita gitu ya, sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat macam-macam tentu sholat sunat yang lain itu dilakukan di bulan ini karena tadi kalau Bu Fadilah tadi mengatakan bahwa ada pahala yang berlipat di sana begitu. Tetapi juga itu tadi bentuk rasa cinta kepada Allah itu juga bisa tersalurkan ke sana. Di samping tadi ya, tentu ketika kita bukan hanya ritual ibadah kepada Allah, tetapi bagaimana kita juga memikirkan kepada sesama manusia tadi. Iya. Jadi kalau Bu Nun tadi mengatakan menyiapkan makan sahur itu dengan senang hati ya, karena kita juga ingin bagaimana hubungan kita dengan keluarga itu menjadi hubungan yang sangat luar biasa. Ya, jadi hubungan kita dengan Allah juga hubungan kita dengan sesama makhluk dengan ya. Lingkungan, dengan masyarakat kita. Iya, sesama makhluk juga ya. Artinya kan kalau tadi dikatakan Bu Fatma bahwa kalau bisa kita mungkin bersedekah juga nggak cuma kepada umat Islam, tapi kepada juga makhluk umat yang lain karena itu sama-sama ciptaan Allah gitu. Betul. Kan kurang lebih seperti itu. Dan bersedekah kan nggak harus dengan manusia ya, makhluk Allah itu ada beberapa. Betul. Ini juga ya. Ada makhluk lain. Iya, makhluk lain ya mungkin gitu. Tapi kalau kita ya nggak usah. Saya nanti takutnya jadi ngecok. Ya oke. Bu Fatma dan Bu Nunu mungkin masih satu pertanyaan lagi boleh ya? Boleh. Jadi kalau tadi kita sudah bicara tentang kehidupan yang menyenangkan dan penuh keterlibatan gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam lagi yaitu meaningful life gitu. Jadi bagaimana sebenarnya Ramadan itu membantu kita menemukan makna hidup yang sejati itu. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas ibadah gitu. Ya gimana kira-kira? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah saya kira ini adalah level yang paling dalam atau justru paling tinggi ya dari kebahagiaan itu ya. Yaitu ketika kita merasa bahwa hidup kita itu bermakna, bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga gitu ya, tapi bagaimana kita menata ulang, termasuk kita kemudian merenungkan kembali tentang tujuan hidup kita itu apa, ya, menegaskan kembali tentang tadi yang saya sebut sebagai identitas diri kita sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah di dunia ini. Nah, itulah yang kemudian akan membuat hidup kita lebih bermakna dalam hal ini, dan itu adalah level yang paling tinggi di dalam kebahagiaan. Saya kira itu, Mbak Fat. Ya, mungkin Bu Fatma bisa menambahkan kalau misalnya bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang vertikal dan horizontal tadi dari yang meaningful life tadi ya, pada puncak apa ya? Level yang lebih dalam tadi yang meaningful life itu. Ya. Jadi sebenarnya ketika orang soleh gitu ya, kita punya hubungan baik dengan Tuhan itu kita juga punya kepuasan. Tetapi akan lebih puas lagi kalau kita bisa soleh kepada sosial gitu. Dan
sebenarnya apa ya, ini bukan dikotomi ya bahwa ada soleh sosial, ada soleh ritual, tetapi bagaimana ini menjadi kesolehan mutakin gitu, bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Kita harus memiliki dua kesolehan ini gitu. Dan saya kira kalau dikaitkan dengan meaningful, ini yang betul kata Bu Nunuk bahwa ini adalah level yang paling tinggi begitu. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk menjalin hubungan dengan Tuhan sehingga itu bermanfaat mungkin untuk diri kita, tetapi kita juga bermanfaat untuk orang lain gitu, menjadi rahmatan lil alamin. Ya, luar biasa ya bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ada yang mau ditambahkan untuk sebagai penutup pada acara pagi hari ini? Atau sudah cukup? Ya, oke. Baik, sebagai penutup saya kira ya kita harus mengingat kembali bahwa bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan kebahagiaan sejati, bukan dari apa yang kita miliki gitu ya, tetapi dari bagaimana kita bersyukur terhadap hal-hal yang bahkan itu sederhana sekalipun, kemudian kita terlibat di dalam setiap aktivitas atau dalam setiap amal kita, dan kemudian bagaimana kemudian kita memberi makna kehadiran kita di dunia ini, sehingga dengan demikian kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki di bulan Ramadan ini. Terima kasih, saya kira itu penutup dari saya. Ada tambahan dari Bu Fatma? Saya hanya akan mengajak kepada pemirsa Sakaji TV yang dirahmati Allah untuk memperkuat hubungan kita baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mumpung ini masih bulan puasa begitu kira-kira, yang di mana kita diberikan waktu yang sangat luas begitu. Di kantor-kantor misalnya, saya kira waktu itu juga dikurangi ya, ketika biasanya jam 7:30 kita sudah bekerja, mungkin diundur jam 8 atau pulangnya juga demikian bisa diundur sampai jam 3 kita sudah boleh pulang. Artinya ini menunjukkan bahwa kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat ritual begitu ya, itu sebanyak mungkin. Dan bagaimana kita juga diajarkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat horizontal, kebaikan yang bersifat horizontal juga banyak. Maka kalau kita ingat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka gunakanlah waktu Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh kita, baik itu hubungan dengan Tuhan atau hubungan yang kita sebut sebagai hubungan vertikal maupun dengan sesama makhluk atau horizontal. Terima kasih, saya kira itu. Iya, pemirsa Sangat di Sanggaji TV yang berbahagia, ada beberapa hal ya yang sudah kita pelajari bersama, yang sudah kita dengarkan tadi dari bincang-bincang kita, bahwa ternyata Ramadan itu sesuatu yang sangat membahagiakan itu. Dan bagaimana kalau kita bisa melakukan sesuatu hal itu dengan hati, maka nilainya akan menjadi lebih gitu. Kita akan sampai pada meaningful life tadi kalau kita benar-benar melaksanakan hal-halnya itu dengan hati benar-benar. Kalau misalnya kita menjalankan memasak untuk keluarga, memasak untuk sahur. Kalau kita hanya melakukan itu sebagai kewajiban, rutinitas, maka kita akan merasa capek, ngantuk gitu. Tapi kalau kita dengan hati, maka dan berharap imbalan yang sangat besar dari Allah itu luar biasa itu rasanya akan menjadi lebih membahagiakan. Jadi dalam Ramadan ini ada beberapa hal yang kira-kira yang biasanya itu hal-hal itu menjadi hal-hal yang kecil, tapi ketika di Ramadan itu menjadi sesuatu yang besar sekali, kayak misalnya kita meminum air putih tadi gitu ya. Dan juga harapannya ketika Ramadan ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia, hubungan antara sesama manusia dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akhirnya bisa membuat baldah thayyibah tadi ya, jadi memberikan rahmatan lil alamin. Kalau misalnya adalah dari ini rahmatan lil alamin itu kan bisa dibentuk dari keluarga dulu, mungkin dari keluarga kita bisa membangun itu dengan keikhlasan, melayani, kemudian menyiapkan segala sesuatunya dengan hati, dengan keikhlasan dan berharap ridha Allah, maka dari beberapa keluarga ini akan terjadilah kemudian baldah thayyibah dan akan terbentuklah rahmatan lil alamin. Saya kira itu bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terus saksikan siraman rohani
program spesial Ramadan dari Sangaji TV bersama pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.